Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, zakat merupakan salah satu rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Sebagai salah satu pilar Islam yang sangat penting, maka perintah menunaikan zakat seringkali disebut secara bersandingan dengan perintah menunaikan sholat, yaitu sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Bunda, secara bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Kata zakat sendiri dijadikan nama untuk harta yang dikeluarkan, sebab harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah dan berkembang. Berkembang karena keberkahan dari membayarkan zakat, dan bertambah karena doa-doa dari orang yang menerimanya. Zakat juga berfungsi untuk menyucikan diri dan harta kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Bunda, terdapat 2 macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pertama, zakat fitrah atau dikenal dengan zakat fitri, yaitu zakat jiwa. Pertanyaan yang sering muncul, Bunda, bagaimana hukum membayar zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk uang? Para ulama pun berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pendapat ini mengambil dan berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, yang artinya, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan. Dan pada waktu itu, makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Pendapat ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi. Pendapat ini berpedoman pada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran ayat 92. Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Nah, harta yang paling dicintai pada masa Rasulullah berupa makanan. Sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang ini adalah uang. Karenanya menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang bagi mazhab Hanafi diperbolehkan. Bunda, argumen lain dari pendapat kedua yang membolehkan zakat fitrah dengan uang adalah alasan bahwa salah satu prinsip dalam hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan. Dalam hal zakat fitrah, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang membawa kemaslahatan baik bagi yang mengeluarkan atau muzaki maupun para mustahik zakat
atau yang mendapatkan. Bagi muzaki, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang sangatlah simpel dan mudah. Sedangkan bagi mustahik zakat, dengan uang tersebut ia bisa membeli keperluan yang mendesak pada saat itu. Jenis zakat yang kedua yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, yang masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat ini wajib dikeluarkan saat harta telah dimiliki selama 1 tahun atau telah mencapai haul dan mencapai nisab atau jumlah tertentu yang ditentukan oleh syara. Lalu siapakah orang yang berhak mendapatkan zakat mal ini? Mereka adalah mustahik zakat, terdiri dari 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, gharim atau orang yang berhutang, mu'allaf atau orang yang masuk Islam, hamba sahaya, sabilillah, dan ibnu sabil. Yusuf Qaradawi, seorang ahli fikih kontemporer, berpendapat bahwa zakat mal boleh diperuntukkan bagi pembangunan masjid. Menurut Yusuf Qaradawi, kata sabilillah di sini bermakna jihad. Jihad itu bukan hanya perang dengan senjata, namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu, zakat mal untuk membangun masjid pun termasuk jihad fi sabilillah. Demikianlah pendapat Yusuf Al-Qaradawi yang berbeda dengan pendapat 4 mazhab yang memandang sabilillah sebagai orang yang berjihad. Sehingga bagi pendapat 4 mazhab, yang berhak mendapatkan zakat adalah orangnya yang berjihad, bukan jenis perbuatan jihadnya. Bunda, terlepas dari berbagai pendapat-pendapat tersebut, yang utama bagi kita sebagai seorang muslim-muslimah adalah tetap menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, sebagai wujud ketundukan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.